bagian-bagian bunga dan fungsinya. Yang pertama, kelopak bunga. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka saat mahkota bunga mekar sempurna. Sebenarnya, kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun. Yang kedua, mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenal karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini bekerja membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Selain itu, tugas mahkota juga melindungi alat reproduksi bunga, putik, dan benang sari. Kelopak pada mahkota bunga umumnya membuka 5 helai dan terletak pada lingkar dalam kelopak bunga. Yang ketiga, kepala putik. Salah satu bagian bunga yang tidak kalah penting adalah putik. Organ suami merupakan alat reproduksi bunga betina atau biasa disebut dengan ginesium. Oleh sebab itu, bagian ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Posisi putik terletak di tengah bunga dan terdiri dari 3 bagian, yaitu stigma atau kepala putik, stilus atau tangkai putik, dan ovarium atau bakal buah. Yang keempat, tangkai putik. Tangkai putik merupakan penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, tangkai putik bekerja menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Bagian ini memiliki tabung serbuk sari yang digunakan untuk membantu proses pembuahan dengan mengantarkan polen ke bagian bakal buah. Yang keenam, bakal biji. Bakal biji biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji, sedangkan pada bunga bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji letaknya dalam bakal buah. Yang ketujuh, bakal buah. Sebenarnya, bakal buah masih satu bagian dengan putik. Namun, organ ini memiliki fungsi penting sehingga diklarifikasikan menjadi komponen tersendiri. Bakal buah mengandung sel telur. Bagian ini menjadi tempat terjadinya pembuahan, yaitu proses peleburan antara sel telur betina dan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah. Yang kedelapan, dasar bunga. Dasar bunga atau wadah merupakan bagian melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisi meskipun terkena terpaan angin. Secara tidak langsung menjadi fondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Yang kesembilan, daun pelindung. Meskipun tidak semua bunga memiliki daun pelindung, bagian ini bekerja sebagai tempat melekatnya mahkota bunga atau tempat tumbuhnya kuncup bunga. Sekilas, daun pelindung mirip dengan daun, namun letaknya berada di dasar rangkaian bunga. Tangkai bunga. Sama seperti dasar bunga, tangkai bekerja penyokong dan sebagai penghubung antara bunga. Tangkai bunga memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Beberapa tangkai bunga berbentuk merambat atau majemuk. Hal ini biasanya dikondisikan sesuai dengan lingkungan hidup bunga. Bagian buah. Buah-buahan umumnya memiliki 2 bagian utama, yaitu lapisan dinding buah serta bagian dalam yang berisi biji. Bagian lapisan dinding buah dapat dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu eksokarp, mesokarp, dan endokarp. Eksokarp adalah lapisan buah paling luar yang mengandung
lapisan kulit paling dalam yang membungkus biji buah. Fungsi buah pada tumbuhan. Fungsi buah untuk membungkus dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Fungsi buah sebagai penyedia cadangan makanan ketika proses perkecambahan. Fungsi buah penyebar biji untuk mendukung regenerasi tumbuhan. Bagian-bagian biji dan fungsinya. Kulit biji atau testa, bagian yang menyelimuti biji, berupa semacam kulit pelindung. Daun lembaga atau kotiledon, bagian yang berfungsi menyimpan makanan dalam bentuk roti atau protein. Daun pertama atau primula, berupa daun kecil yang pertama tumbuh pada tanaman. Akar atau radikula, merupakan calon akar yang tumbuh pertama pada tanaman. Sifat-sifat totipotensi dan kultur jaringan. Sifat totipotensi merupakan kemampuan dari sel-sel atau jaringan untuk tumbuh menjadi individu baru yang identik dengan induknya, karena sel-sel jaringan tersebut memiliki sifat metabolisme. Jenis kultur jaringan. Ada 7 macam teknik pada kultur jaringan yang dapat kalian pelajari, yaitu yang pertama, kultur meristem. Istilah meristem seringkali digunakan untuk menyebutkan ujung tunas dari tunas apikal atau lateral. Meristem sebenarnya adalah apikal dome dengan primadona daun terkecil, biasanya berdiameter kurang dari 2 mm. Yang kedua ada kultur kalus. Kultur kalus adalah kultur yang diambil dari bagian eksplan yang sudah membentuk kalus. Dalam teknik kultur jaringan, produksi kalus biasanya dihindari karena dapat menimbulkan variasi. Kadang-kadang, eksplan menghasilkan kalus, bukan tunas baru, khususnya jika diberikan hormon dengan konsentrasi tinggi pada media. Yang ketiga, kultur suspensi sel. Ini merupakan hasil dari kultur kalus, di mana kalus biasanya didefinisikan untuk kumpulan sel-sel yang belum berdiferensiasi. Jika ini dipisahkan dalam kultur cair, maka disebut kultur suspensi. Kultur suspensi sel dapat dimanfaatkan untuk memproduksi suatu zat langsung dari sel tanpa membentuk tanaman lengkap baru. Yang keempat, kultur protoplas. Ini merupakan langkah lanjutan dari kultur suspensi sel, di mana dinding-dinding sel dari sel-sel yang disuspensikan dihilangkan dengan menggunakan enzim untuk mencerna selulosa, sehingga didapatkan protoplasma, yaitu isi sel yang dikelilingi oleh membran semi-permeabel. Dengan penghilangan dinding sel, materi asing dapat dimasukkan, termasuk materi genetik dasar DNA dan RNA, atau memfusikan sel-sel dari spesies-spesies yang sepenuhnya berbeda. Yang kelima, kultur anter dan polen. Produksi kalus dan embrio somatik dari kultur anter dan polen telah berhasil dilakukan pada berbagai spesies.
Anter diambil dari bunga yang masih kuncup. Yang menarik di sini adalah produksi embrio haploid, yaitu embrio yang hanya memiliki satu set dari pasangan kromosom normal. Ini dihasilkan dari jaringan gametofitik pada anter. Jumlah kromosom dapat digandakan kembali dengan pemberian bahan kimia seperti kolkisin, dan tanaman yang dihasilkan akan memiliki pasangan kromosom identik homozigot. Yang keenam, kultur endosperm. Yang diharapkan dari tanaman ini adalah menghasilkan tanaman triploid. Pada kultur ini, yang pertama kali dilakukan adalah menginduksi endosperm agar terbentuk kalus. Selanjutnya, diusahakan agar terjadi diferensiasi, yaitu memacu terjadinya tunas dan akar. Yang ketujuh, kultur embrio. Kultur dari embrio yang belum cukup tua yang diambil dari biji memiliki dua macam aplikasi. Pertama, inkompatibilitas pada beberapa spesies atau kultivar yang timbul setelah pembentukan embrio akan menyebabkan aborsi embrio. Embrio seperti ini dapat diselamatkan dengan cara mengkulturkan embrio yang belum cukup tua dan menumbuhkannya pada media kultur yang sesuai. Keunggulan dari teknik kultur jaringan ini diantaranya bibit yang dihasilkan mempunyai sifat yang identik dengan induknya, dapat memperoleh bibit dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu lebih singkat sehingga tidak memerlukan tempat yang luas. Kualitas bibit yang terjamin, kecepatan tumbuh bibit yang dihasilkan biasanya lebih cepat dibandingkan dengan perbanyakan secara konvensional, dan pengadaan bibit tidak tergantung dengan musim. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.